Halo teman-teman, selamat datang kembali di Guru Forex Channel. Senang sekali ya saya bisa update video lagi setelah beberapa lama ya, sekitar 1 bulan saya tidak update karena memang kemarin ada kesibukan ya. Baiklah, kita lanjut lagi materinya ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita refresh dulu dong ya. Pada video sebelumnya itu kita udah bahas asas-asas BBMA ya, basicnya seperti apa, yaitu BBMA itu terdiri dari Bollinger Band dan beberapa moving average ya. Untuk Bollinger Band ya, yang pertama itu ada 3 kondisi ya. Kondisinya yaitu mendatar, mengembang, dan menguncup. Oke. Untuk Bollinger mendatar ini menandakan market sedang ranging ya, yaitu market bergerak dari rank di dalam Bollinger Band ini saja ya, mendatar atau sedang sideways ya. Kemudian kondisi kedua adalah Bollinger Band yang mengembang seperti ini ya. Bollinger Band yang tadinya kecil seperti ini ya, datar, dia mengembang ya, seperti sedang balon diisi angin ya kan. Ini menandakan adanya momentum ya. Dan kalau kita lihat dari sisi price actionnya atau bagaimana harga terbentuk itu, ada momentum yang kuat di sana pergerakan harganya ya, biasa ditandain dengan candle-candle Marubozu seperti ini ya, seperti ini ya. Dan biasanya terjadi pada jam-jam news ya. Coba lihat, setiap ada candle Marubozu, candle panjang-panjang seperti ini yang pergerakannya cepat gitu ya, mau dia panjang mau enggak kayak dia akan mengembang ya, itulah tanda momentum yang kuat. Kemudian setelah mengembang, pada saat market tidak lagi volatil, dia akan menguncup lagi ya. Menguncup itu menandakan dia sudah tidak kuat lagi pergerakannya ya, sudah mulai lambat lagi ya. Nah, itu tadi 3 kondisi Bollinger Band: mendatar, mengembang, dan menguncup. Kemudian indikator yang kedua adalah moving average 50 ya, MA50 ini yang hitam ini. Fungsi dari MA50 itu adalah untuk kita melihat tren, bagaimana dia sedang uptrend kah atau sedang downtrend ya. Dikatakan uptrend apabila candle bergerak di atas MA50. Nah, kalau downtrend untuk kebalikannya ya, di bawah MA50. Selain menggunakan MA50, kita juga bisa melihat tren dari mid BB ya, sama saja caranya. Jika candle bergerak di atas mid BB berarti itu sedang uptrend, dan jika bergerak di bawah itu sedang downtrend. Kemudian indikator yang ketiga ya, atau yang berikutnya adalah MA510 ya, yang ini ada pink sama biru ini. Nah, untuk MA510 yang ada di atas candle itu kita sebut dengan MA510 low ya. MA510 high, sorry ya, MA510 high, dan yang di bawah itu MA510 low. Kegunaan dari MA50 adalah untuk kita meletakkan entry, sell, atau buy. Kita hanya sell jika candle menyentuh MA510 high, dan hanya buy jika candle menyentuh MA510 low ya. Namun tidak selamanya kondisi di market seperti itu, ini hanya teori ya, nanti pas praktek pasti beda ya. Karena terkadang candle itu ya, dia sudah nyentuh MA50 nih, kita entry, tapi dia masih ngejar yang lainnya, bisa ngejar mid BB, bisa mengejar MA50 ya. Dan itu sering terjadi ya. Misal MA50 sedang ada di dalam Bollinger Band nih ya. Misal ini nih ada ekstrim ya, TPW, MHV, CSA ya. Ini momentum ya, kita re-entry di sini. Seharusnya re-entry kan di MA510 di sini nih. Kita udah buy nih di sini. Coba kalian lihat, dia masih ngejar di MA50 di sini ya kan, masih ngejar di situ. Jadi kita floatingnya juga lebih lama. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan teman-temannya. Jangan gegabah, kita tengok aja dulu. Kalau ada MA50 dia bisa jadi ke sana dulu gitu. Dan juga secara keseluruhan indikator-indikator ini itu juga fungsinya support resisten. Makanya seperti saya bilang tadi ya, nggak harus kita
gimana, nggak harus bisa kayak tadi yang aku bilang tadi, kalau kita buy di sini dia ternyata masih ke sini, itu karena dia mengejar MA50. Gimana sih, paham nggak sih teman-teman? dia pokoknya sebagai sebuah resisten, nanti dia juga menahan pergerakan candle. Nah, itu tadi yang kita bahas pada video sebelumnya ya, dan hari ini kita mau bahas setup dalam BBMA yang malam ini kita akan bahas mengenai ekstrim. Namun sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu teman-teman, karena kedepannya saya masih akan upload terus nih. Nah, kalau yang penasaran sama BBMA kan jangan sampai ketinggalan, caranya subscribe gratis teman-teman. Dan juga teman-teman yang belum punya akun bisa buka akun dulu di www.guruforex.id ya. Itu syaratnya punya foto KTP asli ya, nggak boleh fotokopian, dan nggak boleh rusak. Kalau KTP-nya rusak itu teman-teman diharuskan melampirkan 2 foto, yang satu foto KTP, yang satu foto teman-teman selfie memegang KTP. Oke, itu aja teman-teman promosinya. Dan kita bahas setup yang ada di BBMA. Ada beberapa setup nih. Yang pertama ekstrim dan TP wajib ya, yang akan kita bahas malam ini ya. Kemudian setelah itu ada MHV atau market hilang volume ya. Kemudian yang ketiga ada candle arah ya. Candle arah ini sendiri ada 2 ya, ada candle arah biasa dan candle arah koko. Nanti kita bahas semuanya, jadi subscribe ya. Kemudian yang setelah ada candle arah, dia ada re-entry. Nah, setelah ada re-entry wajib ada momentum. Kalau tidak ada momentum wajib kita close, karena itu maknanya market akan reverse kata Om Ali ya. Kemudian setelah ada momentum ada re-entry berterusan lagi. Re-entry berterusan itu maksudnya re-entry momentum gitu, selama tidak ada ekstrim ya. Nah, kita akan bahas ekstrim di sini ya. Ekstrim itu adalah signal awal market akan reverse atau balik arah ya. Tidak dianjurkan untuk entry, karena memang sejatinya ekstrim ini bukan tempat entry ya. Dia hanya memberi alarm kepada kita saja, sebentar lagi akan reverse atau balik arah, jadi hati-hati gitu. Sebagai alarm ya, dan konfirmasinya itu setelah ada candle arah atau candle arah kuku. Nah, itu konfirmasi reverse, itu langsung kita entry ya. Ekstrim bentuk ekstrim itu sendiri itu ada banyak teman-teman. Kalau teman-teman coba googling ya, cari PDF mengenai BBMA Om Ali ini, teman-teman akan menemukan banyak macam ekstrim ya. Ada ekstrim A, B, C, entah berantah ya. Tapi di sini biasanya saya cuman pakai 2 saja, 2 kondisi ekstrim, dan yang akan kita bahas malam ini. Oke. Nah, ekstrim yang pertama adalah apabila MA 5 atau 10 keluar PP. Wajib MA nya ya. Ada yang di PDF itu yang cuman candlenya juga bisa disebut ekstrim, tapi saya tidak pakai itu. Terserah teman-teman, kalau pakai itu juga nggak apa-apa ya, tapi ini biasanya saya seperti itu ya, nunggu MA 5 atau 10 keluar seperti ini. Nah, untuk entry dengan ekstrim itu
caranya seperti ini. Yang pertama kayak gini ya, 1 MA5 atau 10 keluar BB ya. Kemudian yang kedua ada candle reverse. Yang ketiga ada candle retest. Nah, pada candle retest inilah kita melakukan entry. Ya, kita zoom. Ini aja nih, MA5 ya, yang pink ini MA5 keluar BB. Nah, inilah ekstrim. Dimana candle reverse-nya? Candle reverse ini ya, reverse dia melawan ya. Setelah ini ya, dimulai dari sini ya, MA5 keluar, kemudian candle reverse, dan candle reverse ini wajib close di dalam BB teman-teman. Saya kelupaan tadi, close dalam BB ya. Ini reverse close dalam BB ya. Kita tunggu dia retest. Nah, sesuai asas BBMA kita hanya sell di MA5 10 high kan, dan hanya buy di MA5 10 low. Nah, yang mana candle retest? Ini adalah candle retestnya ya. Oke, yang pertama MA5 keluar, ada candle reverse ya, ada 1 2 ya, ada 2 biji di sini turun, kemudian dia naik lagi untuk retest. Nah, pada saat dia menyentuh MA5 atau 10, disinilah kita bisa sell. Nah, untuk entry menggunakan ekstrim ini nggak boleh di hold teman-teman, dia wajib hukumnya kita close ya. TP wajib itu di MA5 10 atau mid BB, wajib kita close. Tapi saya jarang entry pakai ekstrim ini teman-teman, karena ini entry yang beresiko, karena sama aja kita melawan tren teman-teman, karena belum ada konfirmasi candle arah ya di sana. Di sini kita sell, begitu dia menyentuh mid BB kita wajib close ya. Ini juga ya. Ini entry buy. Nah, ini entry sell nih tadi. Entry sell itu adalah pintu masuk pertama ya. Maksudnya dimulai gimana ya? Pergerakan turunnya diawali dari ekstrim dan diakhiri oleh ekstrim dalam BBM ya. Diawali oleh ekstrim dan diakhiri oleh ekstrim ya. Misal ini diawali dari ekstrim sell, kita sell kan. Ini ada candle arah re-entry. Nah, di sini jadi ekstrim lagi, itu kita boleh close karena ini adalah alarm ya. Sebentar lagi dia akan naik begitu. Nah, ini contoh ekstrim buy-nya. MA5 keluar, terus ada candle reverse ya. Kemudian retest. Nih, kita bisa buy. TP wajib. Dan ini tipis-tipis sih kalau ekstrim kalau entry di ekstrim ini ya. Target ininya pipnya nggak banyak ya, dan berbahaya, jadi pikir-pikir deh. Tapi saya kadang entry juga pakai ini. Kemudian kondisi yang kedua, ini kondisi yang pertama ya, MA5 10 keluar BB. Kondisi yang kedua adalah memperhatikan posisi MA50 ya dengan Bollinger Band luar. Nah, kalau MA50 ini berjajar dekat dia dengan Bollinger luar bisa Bollinger atas, bisa Bollinger bawah ya. Ini contoh Bollinger bawah ya. Dan market tidak mampu, ini market tidak mampu close lebih close di bawah Bollinger ya, di bawah Bollingernya ini atau di bawah MA50, itu juga ekstrim teman-teman. Dan lihat dia naik ya, kita cari lagi contoh lainnya ya.
selama dia tidak close di luar BB. Ini ya, ini juga masih dekat nih ya, dia keluar cuma bentuk ekor, close di sini. Ini ekstrim juga. Itu tadi contoh-contoh ekstrim yang biasa saya pakai. Ini juga ekstrim ya, ekstrim reverse, retest, sell, TP wajib ya. Ini ekstrim ya, MA5 keluar, ekstrim, candle reverse, candle retest. Oh ini yang tadi ya. Ini contohnya MA5 sudah keluar tapi dia tidak ada candle reverse. Wajib kita tunggu candle reverse nya teman-teman. Kalau belum ada candle reverse itu belum lengkap, belum dibilang ekstrim. Ini contohnya ya, sudah keluar MA5 nya tapi dia masih naik, masih candle bull. Di sini baru ada candle reverse. Nah ini udah bisa, tinggal kita tunggu aja, kita tunggu candle retest ya. MA5 keluar, masih naik, ada candle reverse. Ini udah tanda-tanda ekstrim nih. Pada saat ada candle retest kita sell ya. TP wajib, bisa di sini, bisa di sini ya. MA510 mid BP. Ini contoh ekstrim juga ya. Kedudukan MA50 dekat dengan BB luar dan candle tidak mampu close di luar BB. Ini ekstrim juga. Buy TP wajib ya. Saya rasa itu aja yang mau saya sampaikan mengenai ekstrim ya. Selanjutnya kita bahas MHP dengan berbagai macamnya ya. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.